Selamat pagi warga Indonesia, jumpa lagi ya bersama saya Ilham, saya dosen Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Bagaimana kabar kawan-kawan, saudara-saudara ya, semua ya, bagaimana kabarnya ini? Udah beberapa kali kita ada gempa ya, dan juga tingkat COVID mulai naik kembali ya. Semoga kita terus diberikan kesehatan, terus kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling penting kita bisa terus berkumpul dengan saudara, keluarga ya, dan semuanya ya. Pada kali ini saya akan membahas satu topik yang sebenarnya sudah sering saya bahas ya, yaitu tentang pertelaan, tapi tetap pertelaannya dari sudut pandang yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi beberapa waktu lalu ada teman telepon ke saya ya, bertanya kepada saya, apabila tidak ada pertelaan, apakah tetap bisa membentuk P3SRS ya? Saya tanya, kenapa bertanya seperti itu? Karena waktu mereka sosialisasi pembentukan P3SRS, salah satu narasumbernya menyatakan bahwa tidak bisa tuh bentuk pertelaan. Pertelaan tidak bisa dibentuk kalau belum balik saya. P3SRS tidak bisa dibentuk ya kalau belum ada pertelaan. Saking semangatnya, salah tuh tadi ya. Saya ulang aja ya. Jadi P3SRS tidak dapat dibentuk kalau belum ada pertelaan. Apakah benar pendapat seperti itu? Apakah benar argumentasi seperti itu? Nah, ini yang saya akan bahas nih pada video kali ini. Dan saya mau declare lagi nih ya, mohon maaf ya kalau ada suara kucing, ada suara mesin cuci lagi, ada suara orang-orang di sekeliling saya, karena saya tidak di dalam ruangan, saya ada di luar ruangan. Ya, kita saksikan saja video kali ini. Apa itu pertelaan sudah saya bahas ya dalam beberapa video sebelumnya ya. Saya sudah urai apa itu pertelaan. Jadi intinya pertelaan seperti ini nih, kalau saya dapat ulang ya. Pertelaan itu adalah gambar dan uraian. Ya, gambar dan uraian ya, yang di dalamnya itu menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama ya, dan juga menunjukkan besaran daripada masing-masing NPP-nya. Itu gambar dan uraian atau yang disebut dengan pertelaan. Nah, uraian tadi, uraian mana benda bersamanya diuraikan, 1, 2, 3, 4, 5 semuanya diuraikan. Ya, bagian bersamanya juga diuraikan, dan tanah bersamanya juga diuraikan, dan besaran masing-masing NPP-nya. Sedangkan gambar ini gambar denahnya ya. Gambar denahnya ya, yang menunjukkan mana benda bersama, bagian bersama, tanah bersamanya, yang dibedakan dengan warna. Ada warna merah, warna kuning untuk menunjukkan mana benda bersama, mana kepemilikan perorangan, mana kepemilikan bersama ya, dan kemudian ada besaran dari masing-masing luasan masing-masing unit tersebut di dalamnya. Nah, itu yang ada di dalam pertelaan yang menunjukkan kepemilikan artinya. Nah, itu pertelaan. Nah, pada salah satu sosialisasi ya, narasumbernya menurut teman saya menyampaikan bahwa tidak bisa tuh membentuk P3SRS karena belum ada pertelaan. Argumentasi yang dia bangun adalah apa yang mau diserahkan. Ya kan, P3SRS itu kan akan mengelola benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Belum ada pertelaannya, apa yang mau diserahkan kan gitu. Belum ada NPP-nya. Bagaimana kalau belum ada NPP itu mau diserahkan kepada para pemilik tersebut? Ya, maka tidak bisa dibentuk P3SRS belum ada pertelaan, jika belum ada pertelaan. Nah, itu yang dicatatkan oleh narasumbernya. Nah, bagaimana menurut pendapat saya? Teman saya bertanya, bagaimana menurut Mas Ilham, Pak Ilham, D Ilham, Kak Ilham? Bagaimana tuh pendapatnya? Ya, pendapat saya sih ya seperti ini nih. Ya, ini declare ya pendapat saya sendiri, ya pribadi saya yang menganalisa aturan hukum yang ada dan menggunakan logika hukum yang ada. Tidak ada satu pasal pun, ya saya ulang ya, tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa ketiadaan pertelaan tidak dapat membentuk P3SRS. Saya garis bawah ini ya, di sini ya. Ya, dan saya nyatakan ulang, tidak ada pasal pun yang melarang, lebih tepat lagi nih ya, pembentukan P3SRS jika tidak ada pertelaan. Itu dulu ya, itu dulu yang kita tangkap. Itu dulu nih yang kita tangkap. Jadi tidak bisa, ya tidak ada aturan. Aturan yang ada apa? Ya, aturan ada adalah pemilik wajib membentuk P3SRS ya.
setelah masa transisi berakhir, yaitu 1 tahun. Ingat, hanya 1 tahun menurut undang-undang, pelaku pembangunan harus memfasilitasi pembentukan P3SRS. Nah, itu yang ada aturannya. Ya, tidak ada larangan untuk membentukkan P3SRS kalau belum ada pertelaan. Itu dulu yang pertama menurut saya. Nah, yang kedua, kalau argumentasi yang dibangun olehnya bahwa ketiadaan pertelaan tidak dapat membentuk P3SRS karena apa yang mau dikelola, karena belum ada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan belum ada NPP, maka dengan logika yang sama juga dapat dipertanyakan, apa yang mau dikelola oleh pelaku pembangunan pada masa transisi. Ingat, pelaku pembangunan itu sebagai pengelola sementara ketika masa transisi sebelum terbentuknya P3SRS. Itu ya, dia mengelola pertama. Nah, apa itu yang mau dikelola oleh dia? Ya, bukankah selama ini pada masa transisi dalam prakteknya dia mengelola benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, walaupun tidak ada pertelaan, ya, dia mengelola, bahkan dia menarik iuran pengelolaan lingkungan IPL, ya, berdasarkan besaran unit, ya, bukan berdasarkan besaran NPP yang dia lakukan. Nah, apa yang dia kelola? Dan iurannya itu digunakan untuk mengelola benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Itu pertanyaan yang sama yang harus dijawab juga. Ya, apa tuh yang dia kelola? Kenapa dia bisa kelola? Kan dinyatakan belum ada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Bahkan belum ada kepemilikan perseorangan karena belum ada pertelaan. Itu argumentasi 2A. Bagaimana argumentasi 2B? Ada pertanyaan yang sama yang lebih dalam. Apa yang dijual oleh pelaku pembangunan? Ya, apa yang dijual oleh pelaku pembangunan? Kan yang dijual itu benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan kepemilikan perseorangan. Menjadi kepemilikan nanti seseorang. Jadi orang ini memiliki benda bersama, tanah bersama, bagian bersama, dan kepemilikan perseorangan. Apa yang dijual kalau belum ada pertelaan? Itu pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya. Jadi apa pula yang nanti diserahkan setelah dijual kepada kepada para pemilik? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Ketika argumentasi yang dibangun tidak dapat membentuk P3SRS karena belum ada benda bersama, tanah bersama, bagian bersama. Dengan pertanyaan sama pun dapat kita lontarkan apa yang dikelola oleh pelaku pembangunan, apa yang ia jual, apa yang dia serahkan kepada kami. Itu pertanyaan yang menjadi penting. Maka sebenarnya ya, ini menunjukkan bagi saya ketiadaan pertelaan ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Maka penting untuk ada pertelaan. Undang-undang sudah mengingatkan kita bahwa pertelaan itu dibuat di awal sebelum pelaku pembangunan membangun rumah susunnya. Ya, bahkan undang-undang sudah menyantumkan di dalam penjelasannya, kemudian diperkuat di peraturan pemerintah bahwa ketika memasarkan harus ditunjukkan pertelaannya. Bahkan undang-undang juga menyantumkan bahwa pertelaan ini yang menunjukkan besaran NPP menjadi dasar adanya PPJP. Bahkan undang-undang juga menentukan ya, bahwa ketika sudah diserahkan unitnya, ya, terutama di dalam peraturan pemerintah, ketika sudah unitnya diserahkan, pelaku pembangunan mempunyai kewajiban menyerahkan salinan pertelaan. Maka jawaban saya, ya, ketiadaan pertelaan yang sudah nyata di dalam praktek ini, ya, jangan memberikan akibat merugikan konsumen untuk kedua belah dua kali. Sudah tidak tahu kepemilikannya yang mana, ya disuruh bayar IPL, tidak boleh pula membentuk P3SRS, tapi di sisi lain dia mampu mengelolanya dan itu dia bisa jual. Nah, ini maksud saya, hukum ini tidak hanya memberikan asas keadilan, hukum ini juga harus memberikan asas kemanfaatan, dan bahkan hukum juga harus memberikan asas kepastian. Tapi kata kepastian itu tidak hanya bisa berdiri sendiri, harus ada keadilan, harus ada kemanfaatan. Itu menurut pendapat saya. Jadi tidak bisa dihalang-halangi membentuk P3SRS kalau belum ada pertelaan. Jelas sudah di situ ya, keberadaan pertelaan itu menjadi penting, dan ketidakadaan pertelaan ini di dalam praktik jangan dua kali merugikan konsumen. Itu saja dari saya untuk video kali ini, untuk memberikan kegundahan hati teman saya ya. Nah, jadi pada saat sosialisasi ada pencerahan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, dan ada pencerahan ini juga dilakukan dalam bentuk diskusi di beberapa media. Ada pernyataan seperti itu menjadi keresahan teman saya. Itu saja dari saya. Ya, mungkin nanti kita bisa bahas pada diskusi-diskusi yang lain, topik-topik yang lain tentang P3SRS. Masih tetap salam sehat buat kita semua, tetap jagalah kesehatan kita ya.
pada kondisi pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang cukup. Itu saja, sekali lagi sampai bertemu pada video lainnya.